Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Habib Ali Asgaf, Habib Husain Asgaf, semua keluarga, wonten Mas Fikri, Mbak Nazila, semua ingkang kula hormati, Mas Nurdin sedanten ingkang kula hormati. Niki ngaos ilmu dulu apa ngaji ijazah dulu ini? Saker sudah. Ini kok malah aneh. Mboten usah ribet. Mboten Cek 1 2. Pakai ini aja, tidak usah ini aja. Gambar mana? Ini jelas. Nah. Ya, niki ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat, ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh, aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andekan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, pakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa kalau pakai tongkat? Nah, beda dengan mukjizatnya Quran, itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat, di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya dianggap prahara. Kan banyak orang suaminya meninggal, ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati apa? Sabar, apa? Dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat? Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil qiyamah. Terus beliau dikomentari begini sama ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqiradi a'sorihim falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik.
Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya Quran panduan yang paling gampang misalnya begini. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih enggak gitu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh-aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya hadisnya ini sahih enggak. Ini kata kiai apa kata nabi ini ya. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Memang. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin ya, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat. Baca Wattur wa kitabi mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masjur terus. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang itu kan akal nggak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir, hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'anna masudi aqalbi, hati saya dihancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab, terus dilihat ini apa, paling pikirannya ini dari kayu apa, terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa, kok kurang keren, kalau di Blitur gimana ya, kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang lah pokoknya panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa dicoba anak-anak beki itu dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu nggak. Tapi kalau Quran menunggui sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas soal kampanye di mana-mana, tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Membuktikan. Cukup pakai akal. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu, di kitab usul fikih, saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu ya memang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tuh tidak ada seperti itu, tidak ada. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak.
Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baiknya lah, namanya profesi ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini, guru matematika. Muridnya sampai takut, ini masuk surga ndak, kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil, malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal, terus muridnya tanya, ma fa'alallahu bik, kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus, saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan tidak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat itu tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka, terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat itu nggak keren kita. Masya Allah. Imannya loh.